Selamat malam, saudaraku yang dikasih dan yang masih Tuhan, seluruh warga GKJ Jemaat Manuan, juga anak-anak dan cucu-cucuku. Marilah ibadah kita pada malam hari ini yang tetap kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing, kita mulai. Marilah kita menyiapkan hati kita dan kita patut bersyukur karena kita bisa membangun ibadah pada malam hari ini meskipun dalam situasi yang sederhana. Mari kita masuk dalam ibadah dan kita menyiapkan hati kita sambil berkata demikian. Ibadah kami pada malam hari ini kami lakukan demi percaya kami kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudaraku semuanya. Amin. Mari saudara kita menyanyi memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Pasaman Jawi nomor 29 bait 1, 2, dan 5. Sumangga sowan Gusti. Sebelum kita mendengarkan pembacaan kitab suci, baiklah kita satukan hati di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh membangun ibadah di keluarga kami masing-masing dalam situasi yang sederhana karena adanya pandemi corona yang masih berlangsung di seluruh muka bumi ini. Karena itu melalui ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kitab suci pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius bab 1 ayat 8 sampai 12. Saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan 12 yang saya bacakan demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudaraku, dari bacaan tadi akan kita renungkan bersama dengan tema mengapa harus bersaksi. Mengapa harus bersaksi? Saudaraku, bersaksi itu gampang atau sulit? Ya, mungkin di antara saudaraku dan juga anak-anakku ada yang menjawab gampang. Tapi mungkin juga ada yang menjawab sulit. Tapi saudara, bagaimanapun keadaan kita, bersaksi itu harus kita lakukan. Karena apa? Pertama, karena kita telah mendengar dan percaya kepada Kristus. Baik itu dari orang lain, dari keluarga kita masing-masing, juga dari pembacaan kita atas kitab suci. Sebagaimana dalam bacaan tadi juga diungkapkan dalam ayat 5, yang mengatakan demikian, imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi iman Timotius itu sudah terbangun dari keluarganya, dari pengajaran yang disampaikan oleh neneknya, oleh ibunya. Dan ternyata saudara, pengajaran, pendidikan iman yang dilakukan di keluarga itu menjadi dasar pembentukan pribadi seseorang. Juga perintah dari Tuhan Yesus. Jadi bersaksi itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Sebagaimana dalam Injil Matius 28 ayat 1, ayat 19 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan seterusnya. Jadi bersaksi itu merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus yang harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Kemudian bersaksi, saudara, itu juga merupakan ucapan syukur. Mengapa bersaksi merupakan ucapan syukur? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan memanggil kita menjadi persekutuan yang kudus. Dalam ayat tadi, ayat 9 tadi mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan saudara-saudara, yang menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu. Juga Dialah yang telah memanggil kita dengan panggilan kudus untuk dijadikan umat kepercayaannya, menjadi umat kudus miliknya. Karena kita telah menerima karunia Roh Kudus, itu juga merupakan dasar kenapa kita harus bersaksi. Jadi Roh Kudus yang telah kita terima dan yang telah kita peringati dalam ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei yang lalu, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu telah dicurahkan kepada para murid pada waktu itu dan juga kepada
setiap orang percaya. Nah, kapan Roh Kudus itu diberikan atau curahkan kepada setiap orang percaya? Ketika anak-anakku dan saudaraku menerima tanda baptis kudus. Di sanalah Roh Tuhan itu diberikan. Nah, sekarang saudara, apa alasan orang tidak mau bersaksi? Jadi ada orang yang mau bersaksi, tapi juga ada orang yang tidak mau bersaksi. Nah, pertanyaannya, apa alasannya kok tidak mau bersaksi? Mungkin di antara saudaraku dia mengatakan, oh malas. Bersaksi itu tugasnya pendeta. Bersaksi itu tugasnya guru Injil. Bersaksi itu tugasnya komisi pembinaan kesaksian. Ya, emang tidak salah. Itu memang panggilan dan tugas dari para pengemban jabatan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa aku takut bersaksi. Lebih-lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah orang-orang yang kelompok minoritas. Sehingga kita takut untuk bersaksi. Nah, jangan-jangan saya dicap mau mengkristenkan orang lain. Dan ada juga mengatakan bahwa bersaksi itu tidak penting. Tidak penting bersaksi itu. Karena apa? Karena yang menjadikan seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita serahkan aja kepada Roh Kudus untuk bekerja. Memang saudara, alasan-alasan itu juga ada betulnya, tapi juga ada salahnya. Namun saudara, bagaimanapun juga, sekali lagi, bagaimanapun juga, setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus itu harus tetap bersaksi. Harus tetap bersaksi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bersaksi dengan perkataan kita. Tutur kata kita yang baik, ya, yang meneduhkan hati, yang tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain, itu juga merupakan satu bentuk kesaksian yang kita lakukan dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam pertemanan dengan banyak orang. Juga dalam kehidupan berkeluarga. Tutur kita yang baik, yang lembut, tidak membentak-bentak pada anak-anak dan cucu, itu merupakan bukti dari bentuk kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus, yang telah menerima keselamatan. Ada cerita seorang tukang cukur yang baru saja mengikuti ibadah kebangunan rohani. Ia tergerak hatinya ingin bersaksi tentang Kristus. Ketika berangkat ke tempat cukurnya, ke kiosnya, dia bicara dengan tukang cukur itu. Setelah mulai mau mencukur jambangnya, tukang cukur ini berkata, "Pak," sambil mengasah pisaunya di tangan, dia berkata kepada orang yang sedang dicukur itu, yang mau dibersihkan jambangnya, "Pak, apakah Bapak sudah siap mati?" Nah, tentu saja orang yang dicukur ini takut sekali, karena tukang cukur ini membawa pisau yang tajam dan dia berkata, "Apakah Bapak sudah siap mati?" Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang dicukur itu langsung melompat dari tempat duduknya dan dia lari. Nah, itu bersaksi dengan perkataan yang tidak pas, yang tidak tepat. Nah, di samping itu juga bersaksi dengan perbuatan. Nah, ini saudara, dalam situasi pandemi corona saat ini, bersaksi dengan perbuatan itu merupakan satu kesempatan yang
indah sekali. Karena apa? Karena dalam situasi saat ini kita bisa berbagi masker kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada tangga kanan kiri kita, kepada kenalan kita, kepada saudara warga jemaat yang belum memiliki masker dan sebagainya. Juga dalam situasi pandemi corona ini, kita bisa berbagi sembako kepada saudara kita yang terkena dampak corona. Karena dia tidak bisa bekerja lagi, penghasilannya tidak ada lagi. Jadi berbagi kasih kepada saudara kita yang lain. Jadi membagi sembako kepada orang yang berkekurangan, yang butuhkan pertolongan, itu merupakan satu panggilan kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Saudara, berbagi itu suatu hal yang sangat indah. Namun ada juga orang yang tidak bisa berbagi. Karena mungkin pikirnya, wah saya sendiri masih kurangan kok saya berbagi. Nanti aja kalau saya sudah cukup. Tidak. Jangan tunda untuk berbagi. Sekarang lakukan, mumpung ada kesempatan yang indah. Karena saudara, kalau kita tidak mau berbagi, yang merasakan orang lain bukan yang merasakan kita. Orang lain akan mengatakan, wah cetil wong ki, gak gelem nulungi, gak gelem menehi karo koncone. Wong ki cetil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau disebut orang yang pelit? Bukan kita ingin disebut sebagai orang-orang yang berbelas kasih. Demikian juga kita bisa berbagi hand sanitizer dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kanan kiri kita. Itu bentuk-bentuk dari kesaksian melalui perbuatan kita. Karena itu harapan saya kepada saudaraku, kepada tiap-tiap keluarga Kristen, kepada anak-anak dan cucu-cucu, tetaplah setia bersaksi. Karena saudara-saudara telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada saudara untuk tetap setia menjadi saksinya. Amin. Saudara, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, dalam ibadah malam hari ini, kita akan mengaturkan persembahan. Namun sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, saya bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara, dengan diiringi menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 186 bait 1 dan 2, kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan.
Saudaraku, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita mengakhiri ibadah kita. Dalam doa syafaat kita berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Berdoa untuk pemerintahan, bangsa dan negara kita, kemudian saudara kita yang terdampak virus corona. Berdoa untuk seluruh warga gereja, berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, juga doa pribadi kita masing-masing. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ucap syukur kami naikkan kepadamu atas sabdamu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan dalam ibadah keluarga malam hari ini. Sabdamu mengingatkan dan menyegarkan kami kembali akan tanggung jawab kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah Kau tebus dan Kau selamatkan, untuk senantiasa setia bersaksi dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun. Bersaksi itu merupakan tanggung jawab, merupakan panggilan dari setiap orang percaya. Karena itu mampukanlah kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap setia menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Baik melalui kehidupan rumah tangga kami, melalui pergaulan kami, melalui pekerjaan kami, melalui tutur kata kami. Tuhan, kami juga berdoa atas situasi, kondisi saat ini, di mana banyak orang yang menderita kesusahan, menangis, berseru-seru pada Tuhan, karena ada yang kehilangan keluarganya, terkena virus corona, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarganya, orang tuanya, karena situasi yang mengkhawatirkan ini. Karena Bapa, tolonglah, mampukanlah kami untuk menyikapi situasi ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami tetap untuk menjaga kesehatan kami, menjaga persahabatan kami, pergaulan kami dengan menjaga jarak dengan orang lain, memakai alat-alat pelindung untuk kesehatan kami masing-masing. Demikian juga rumah sakit yang terdampak, yang harus melayani dan merawat orang-orang yang terdampak corona. Kini Bapak juga berkenan menyertai, memberkati para dokter, juru rawat, relawan kesehatan, untuk membantu kesembuhan para pasien, sehingga dengan berkat dan kuasa-Mu, para pasien itu boleh sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Demikian juga para dokter, juru rawat, relawan kesehatan yang bekerja untuk kesembuhan para pasien, juga Bapak jaga kekuatan dan kesehatan mereka. Bapak lindungi dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh terhindar dari virus corona. Demikian juga kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, bahkan juga kehidupan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Kami serahkan kepada belas pengasihan. Tolonglah, dengarkanlah jeritan seluruh umat manusia, juga bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Karena virus corona ini betul-betul menjadikan kami semplah, menjadikan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Segala rencana-rencana yang harus kami kerjakan, terpaksa harus kami tunda. Bapa Surgawi, tolonglah kami, kasihanilah kami. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh warga GKJ Jemaat Manuan, dimanapun mereka berada. Jaga kekuatan dan kesehatan mereka. Berkati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mampukan saudara kami untuk menjaga
kekuatan dan kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga pada kesempatan ini kami haturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan kami, sucikan dan berkati. Karena persembahan ini sebagai wujud rasa syukur kami atas karunia dan berkat yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini kami juga memberikan kesempatan secara pribadi kepada tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi untuk menaikkan doa pribadinya kepada Tuhan. Itulah Bapa, ungkapan hati kami yang kami naikkan melalui doa-doa kami. Kiranya Bapa berkenan mendengar, berkenan mengabulkan apa yang menjadi harapan dan doa kami. Karena kesemuanya ini kami naikkan demi percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasaman Jawi nomor 175, Neng Gunung Wah Neng Ngare. Ya, Gusti Allah ono. Neng gunung wah neng ngare Gusti Allah ono, nyenggongen di parangku mesti ono uga, endi kang dadi cipta lan osi ing ati. Mesti kabeh pirsa ing Allah yang widi. Saudara, sampai akhir dari ibadah kita, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, beserta Roh Kudus, yang selalu melindungi dan menyelamatkan kita, ada pada saudara-saudaraku semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Pasaman Jawi 466. Amin, haleluya.